Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bapak Ibu seluruh jemaat GCC dan simpatisan dimanapun Anda berada. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui ibadah secara live streaming. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang dunia roh di sesi yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ini, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, sandaran kami, kekuatan dan penghiburan kami. Kami bersyukur Engkau tetap menyertai, memimpin dan memberi kesempatan kepada kami untuk terus belajar dan belajar. Karena kami tahu manusia tidak akan habis belajar sepanjang hidupnya. Terlebih lagi ketika kami mempelajari kebenaran firman-Mu, firman-Mu itu hidup dan ia bisa mengikuti situasi dan kondisi zaman. Walaupun kitab suci sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, namun kitab suci tidak memerlukan upgrade, revisi, ataupun perbaikan-perbaikan. Bahkan Engkau sudah mengunci firman-Mu, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi oleh manusia. Karena itulah kami percaya firman-Mu itu hidup dan firman-Mu dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman. Sehingga firman-Mu tetap menjadi pegangan bagi kami. Hari ini kami akan kembali belajar melalui tuntunan firman-Mu tentang dunia roh. Karena Engkau adalah roh, iblis adalah roh dengan sendirinya. Untuk bisa mengenal dan mempelajari tentang dunia roh, kami tidak bisa terlepas dari kebenaran firman-Mu. Di mana firman-Mu di Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh hanya bisa dikenali, bisa dianalisa, bisa dideteksi melalui kebenaran-kebenaran yaitu firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus saat ini sampai pelajaran ini selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa tema pelajaran kita adalah dunia roh. Nah, saat ini kita akan masuk ke sesi yang ketiga dari tema ini, dunia roh yang ketiga. Nah, judul yang akan kita kupas pada hari ini adalah kelanjutan pada minggu yang lalu, yaitu menyingkap pekerjaan roh pemecah. Bagian yang kedua. Karena saat ini saya sedang mengupas, ada 3 sesi. Saya sedang mengupas tentang pekerjaan-pekerjaan dari dunia roh yang berusaha memecah belah hidup manusia. Memecah belah keluargamu, memecah belah pernikahanmu, memecah belah jemaat di gereja, memecah masyarakat dan memecah negara-negara satu dengan yang lain. Karena iblis memang ingin menimbulkan berbagai macam pemberontak-pemberontakan. Bayangkan di sorga yang awalnya malaikat bersatu menjadi pelayan, menjadi abdi Allah. Tapi oleh si iblis kalau dipecah menjadi 2, muncullah kelompok malaikat yang berontak dengan malaikat yang ingin mempertahankan Allah sebagai sang penguasa di sorga. Jadi sebelum dicampakkan ke bumi, iblis itu memang sudah menjadi roh pemecah di sorga. Maka tidak heran jika ia melakukan pemecahan-pemecahan di dalam segala aspek kehidupan agar konflik terjadi di mana-mana. Namun kebenaran firman Tuhan ini akan menyingkapkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh di bagian yang kedua tentang pekerjaan roh pemecah, saya akan mengulang sedikit di bagian sesi sebelumnya agar pelajaran ini bisa disambung kembali. Resume pelajaran sebelumnya, Rasul Petrus mengungkapkan bahwa iblis itu adalah musuh bebuyutan yang menjadi musuh semua umat manusia di dunia, tidak terkecuali umat Kristen. Artinya, jika iblis itu menjadi musuh semua umat manusia, maka iblis itu menyerang manusia tanpa membedakan apa agamamu, apa iman dan kepercayaanmu, apakah engkau percaya pada Allah maupun tidak percaya kepada Allah. Engkau ateis maupun engkau teisme. Jadi, bukan berarti orang yang tidak percaya kepada Allah
di dalam hidupnya bebas dari serangan iblis. Enggak, iblis tetap bekerja. Karena iblis itu memang dari awal itu menjadi makhluk yang berusaha mengacaukan kehidupan manusia. Jauh sebelum manusia itu ada, sebelum manusia itu diciptakan. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 31, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perhatikan kata ular. Di dalam kitab Wahyu, jauh sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum melakukan penciptaan 6 hari, si iblis itu, ular itu sudah dimunculkan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat ke-9. Saat itu dilukiskan terjadi peperangan di sorga antara dua kelompok malaikat. Malaikat yang ingin berontak melakukan kudeta kepada Allah. Nah, si pemimpin dari malaikat itu disebut iblis atau Satan. Ular tua atau ular atau naga. Itu simbol lukisan yang menunjukkan sifat dan karakter iblis. Nah, setelah itu Allah turut campur tangan. Karena kekuatan dari peperangan di sorga, dua malaikat ini hampir berimbang kekuatannya. Sehingga Allah tak turun tangan, lalu Allah menghukum malaikat yang berontak di sorga, dicampakkan ke bumi. Jadi, iblis melakukan pemecahan itu memang sudah terjadi di sorga jauh sebelum manusia diciptakan. Maka tidak heran, setelah manusia diciptakan, iblis tetap akan melakukan pemecahan-pemecahan. Manusia pertama saja sudah dipecah. Awalnya Adam dan Hawa hidup bahagia, mereka bersatu. Tapi setelah mereka dibujuk oleh ular, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, saat itu Allah datang ke Taman Eden. Allah berkata kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah engkau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang aku larang? Apa jawab Adam? Itu perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang menyebabkan aku makan. Bukankah sudah terjadi perpecahan? Sebelum makan buah itu tidak ada konflik suami istri. Tapi setelah memakan buah pohon pengetahuan baik, pertama kali sudah terjadi konflik Adam dan Hawa. Adam menyalahkan Hawa. Seharusnya Hawa juga bisa menyalahkan Adam. Lah, emang gue paksa lu makan? Kan lu juga terima. Lu kan bersama dengan aku ketika aku bicara sama ular. Betul? Karena itulah iblis mendatangkan pemecahan-pemecahan. Maka kita belajar jangan sampai dipecahkan oleh iblis. Sejak dari awal, iblis itu dilukiskan sebagai makhluk yang jahat. Makhluk yang kasar. Makhluk yang keras. Sehingga iblis disebut sebagai pembunuh. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yang dibunuh ini tidak semata-mata sifat, tidak semata-mata tubuh, jasmani, tapi sifatmu, karaktermu yang baik juga bisa dibunuh oleh si iblis. Dan pembunuhan fisik terjadi pertama kali, generasi pertama, di mana Kain membunuh adiknya sendiri, Habel. Anak-anak Adam dan Hawa, generasi pertama saja sudah terjadi kekerasan, pembunuhan. Kain membunuh adiknya sendiri. Karena apa? Si jahat yang melakukan itu dalam hati si Kain. Iblis adalah makhluk roh yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Sehingga ada sebagian orang yang tidak percaya adanya iblis. Sayang sekali. Karena tidak bisa melihat, maka orang tidak percaya adanya iblis. Orang-orang ateis, mereka tidak percaya di iblis.
Karena mereka juga tidak percaya pada Allah. Kalau mereka tidak percaya pada Allah tapi percaya kepada iblis kan jadi konyol. Karena Allah maupun iblis itu sama-sama roh. Bayangkan berarti di dunia ini ada miliaran manusia yang tidak percaya adanya iblis, tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya adanya Tuhan. Karena itu roh semua. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat di saat zaman itu muncul dua kelompok manusia. Di zaman Rasul Paulus muncul dua kelompok bangsa Yahudi, cendekiawan Yahudi, yang satu kelompok percaya roh, yang satu kelompok tidak percaya adanya roh. Kisah Rasul 23:8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Perhatikan, orang-orang Saduki. Berarti orang Saduki ini kayaknya itu mereka itu bukan kelompok agama. Karena kalau kelompok agama seharusnya mereka percaya adanya roh. Karena Allah sendiri adalah roh. Tapi kelompok cendekia ini sangat-sangat pintar. Sehingga mereka berhadapan dengan kelompok yang percaya adanya Allah, yaitu Farisi atau ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat kelompok Farisi dan kelompok Saduki. Nah, kelompok Farisi itu mempercayai adanya roh, mereka percaya adanya malaikat, mereka percaya juga ada kebangkitan setelah kematian. Sedangkan kelompok Saduki tidak percaya adanya roh. Jadi apa yang mereka percayai? Kayaknya kelompok Saduki ini hanya percaya tentang pengetahuan, menggunakan akal pikiran mereka. Dan mereka punya filsafat-filsafat dalam kehidupan mereka. Kenapa mereka tidak percaya? Karena iblis, Allah maupun malaikat itu adalah makhluk roh. Sayang sekali memang. Sesuatu yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Sama seperti angin. Siapa yang pernah melihat warna angin, bentuk angin, dari mana ke mana? Kita nggak bisa melihat. Walaupun teknologi saat ini sudah begitu canggih, kita nggak bisa melihat angin. Seperti apa? Saya melihat Anda, Anda melihat saya. Tapi di antara saya dengan Anda itu dibatasi oleh udara dan angin. Tapi kita nggak bisa melihat. Kita melihat tembus pandang. Tapi siapa yang bisa membuktikan, siapa yang bisa menolak bahwa angin itu ada? Ada, kita nggak bisa menolak. Kalau angin tidak ada, kita mati, kita nggak bisa bernapas. Angin itu adalah udara yang bergerak. Terhadap roh jahat atau iblis, ini kita harus lawan. Artinya kita tidak boleh cuek, masa bodoh, menghindar, apalagi mengalah kepada si iblis. Sehingga di dalam kitab suci, selalu menekankan harus dilawan, harus dihadapi. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, ayat ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sadarlah dan berjagalah, lawan musuh iblis. Penekanan Rasul Petrus itu mengatakan sadar dan berjaga-jaga. Kemudian iblis itu harus dilawan. Nah, kalau engkau tidak percaya roh itu ada, mana mungkin engkau akan melakukan perlawanan. Kalau engkau tidak tahu bagaimana pekerjaan iblis, bagaimana dia menyerang, bagaimana engkau bisa melakukan perlawanan. Karena itu kita disuruh berjaga-jaga, selalu sadar. Karena musuh ganas dan licik ini memang ada, kita tidak boleh lengah. Jangan karena kita tidak bisa melihat, jadi kita lengah. Karena itulah melalui firman Tuhan akan disingkapkan sesuatu yang tidak kelihatan ini. Kita tidak bisa melihat musuh yang abstrak ini.
Karena itulah seringkali kita lengah, tahu-tahu kita sudah masuk ke dalam jebakan serangan daripada si iblis. Nah, hal yang senada juga diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa iblis itu adalah musuh kegelapan dan iblis harus dilawan. Tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita mengalah kepadanya. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan, melawan tipu muslihat iblis. Dilawan. Jadi bukan kita abaikan. Bukan kita mengalah. Ya sudah, gue nggak mau cari masalah, gue ngalah deh. Tidak, itu harus dilawan. Apalagi iblis itu penuh dengan tipu muslihat. Tipu muslihat menunjukkan licik. Anda sulit sekali memprediksi, sulit mendeteksi bagaimana kapan iblis itu akan melakukan serangan-serangan. Dan kesulitan dalam menghadapi musuh ini adalah karena musuh yang kita hadapi adalah musuh abstrak yang tidak punya darah dan daging. Artinya tidak kelihatan. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat 12, Paulus katakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau iblis itu punya darah dan daging, musuh itu berarti kelihatan. Kalau sama-sama musuh itu kelihatan, mungkin kita bisa melawan dengan kekuatan fisik kita. Tapi masalahnya musuh yang kita hadapi tidak kelihatan. Kita nggak bisa melawan dengan fisik, kita tidak bisa melawan dengan pikiran, tapi kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Bapak Ibu yang saya kasih, karena itu bukan kita hadapi adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang kita melawan ini bukanlah suatu makhluk liar, tapi suatu makhluk yang memiliki struktur yang sangat lengkap. Maka di sini dikatakan pemerintah, penguasa-penguasa. Bukan berarti kita melawan pemerintah di negara kita atau pemerintah negara lain. Enggak. Kalau pemerintah negara kita, negara lain, mereka tuh punya darah dan daging. Nah, yang kita hadapi adalah pemerintahan iblis, penguasa-penguasa iblis. Nah, kalau penguasa iblis berarti iblis itu punya struktur, punya jenjangnya. Sama seperti kalau konteks Indonesia, ada RT, RW, lurah, camat, bupati, sampai ke atasnya ada presiden nomor 1 di Indonesia. Berarti ada struktur. Nah, kalau ada struktur berarti yang kita hadapi itu adalah pemerintah sang penguasa kegelapan ini. Maka tidak mudah. Maka yang kita hadapi itu adalah musuh yang begitu kuat. Kita memang sulit sekali menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Kapan, di mana, bagaimana caranya iblis akan melakukan serangan kepada kita, sulit sekali kita prediksi. Akibatnya kita juga sulit sekali untuk mengantisipasi. Namun, makhluk yang tidak kelihatan ini bisa disingkapkan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Makanya melalui firman Tuhan saya akan singkapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Ini loh pekerjaan iblis, ini loh makhluk yang menjadi musuh kita, karakter-karakternya, dan kita munculkan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Nah, sama seperti udara kita tidak bisa pegang, betul? Udara tidak bisa kita lihat. Tapi udara bisa kita masukkan ke dalam balon, kita bisa pegang dengan perantaran balon itu kenyal-kenyal. Balon yang tadinya itu hanya karet. Tapi setelah kita tiup udara di dalamnya menjadi menggelembung. Sehingga kita bisa pegang, kita bisa mainkan balon itu karena ada angin di dalamnya. Sama juga iblis yang tidak kelihatan bisa kita wujudkan sehingga kita bisa tampak melalui karakter-karakter iblis ini. Menyingkap pekerjaan roh pemecah adalah tema khotbah lanjutan minggu yang lalu. Karena kita nggak bisa melihat iblis. Tapi kita bisa melihat bagaimana iblis melakukan pemecahan-pemecahan. Maka melalui tema ini, pekerjaan iblis sebagai roh pemecah dalam gereja akan disingkapkan. Sehingga kalau sudah tersingkap, Bapak Ibu bisa sadar, Bapak Ibu bisa waspada. Apa yang Bapak Ibu lihat di layar ini? Bapak Ibu, saya berikan 5 detik. Apa yang Bapak Ibu lihat dari layar ini?
Dari layar ini tampak sebuah bangunan. Tapi kalau Anda lihat lebih jeli, Anda akan tampak sebuah salib di atas bangunan, di puncak bangunan tersebut, bukan? Nah, ini adalah gambar sebuah gereja tua dengan background gerejanya gelap dan agak menyeramkan. Penghuni gereja itu bukan lagi jemaat, melainkan makhluk lain yang berterbangan keluar. Ini adalah sebuah simbolis bahwa di dalam gereja pun iblis bisa bekerja. Anda jangan mengatakan bahwa gereja rumah Tuhan pasti aman. Bukan seperti itu. Gereja tetap bangunan. Suatu ketika Yesus mengajari bait Allah. Dan saat itu ada orang kerasukan di bait Allah. Berarti iblis juga bisa masuk ke bait Allah. Jadi jangan memberhalakan tempat. Oke? Yang iblis pun bisa bekerja dimanapun. Tubuh kita adalah bait Tuhan. Apakah kita lantas tidak bisa diserang oleh iblis? Masih bisa. Artinya iblis juga bisa masuk ke dalam bait tubuh kita ini. Lalu apakah ciri-ciri gereja telah ada pekerjaan roh pemecah? Ciri-cirinya. Kita nggak bisa melihat iblis, tapi kita bisa melihat pekerjaan iblis dalam memecah gereja. Untuk mendeteksi roh pemecah itu memang tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Karena tidak kelihatan. Namun firman Tuhan itu dapat menyingkapkan hal itu. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jelas ya Bapak Ibu, bahwa untuk menyatakan kesalahan. Artinya, firman Tuhan dapat menyingkapkan sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak konkret. Kesalahan. Kan sesuatu abstrak, tapi bisa disingkapkan. Engkau lakukan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oke, kita lihat lebih jauh hal tersebut. Ciri-ciri sebuah gereja sudah disusupi oleh roh pemecah. Tentu saya katakan ini tidak menuding siapapun. Saya mengatakan ini secara universal. Nah, tiap jemaat silakan mengoreksi diri masing-masing. Apakah saya akhirnya diperalat oleh iblis untuk mendatangkan perpecahan di dalam gereja atau tidak? Kita lihat ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, mulai menonjolkan figur pemimpin tertentu dalam sebuah gereja. Jika di sebuah gereja ada yang mendewakan oknum-oknum tertentu. Apakah itu pendeta, apakah itu diaken penatua, apakah itu pengurus gereja. Ketika ada figur tertentu yang sudah dijadikan sebagai favorit. Nah itu hati-hati. Karena iblis bisa bekerja sehingga orang yang engkau favoritkan, engkau akan tutup mata, kesalahan apapun yang lakukan engkau akan terima. Mendewakan pendeta, itu yang berbahaya. Karena itu, mendewakan pendeta itu banyak terjadi juga di kalangan orang Kristen. Apalagi kalau pendetanya pintar khotbah, pendetanya penuh dengan kuasa, bisa usir setan, lakukan mujizat, punya kuasa-kuasa luar biasa. Itu biasa didewakan. Yang kedua, munculnya pembisik-pembisik yang berusaha merekrut pendukung. Jika di gereja itu mulai ada kasak kusuk, mulai ada bisikan-bisikan, mulai telepon sini, telepon sana. Yang diteleponi itu dipengaruhi untuk pro ke dia. Nah, itu pembisik-pembisik. Lalu yang keempat, jemaat di gereja mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil itu tidak terlepas dari poin pertama dan kedua. Karena adanya favorit pada pendeta tertentu, figur pendeta tertentu, lalu ada pembisik-pembisik. Nah, pembisik ini kelihatan mungkin awalnya baik. Khotbah pendeta itu baik loh. Kita undang lagi yuk. Nah yang sebelah ini gimana? Kemudian yang keempat, munculnya provokator dengan bahasa provokasi untuk menimbulkan perpecahan-perpecahan. Bapak Ibu yang saya kasih 4 poin. Nah dari 2 poin ini sudah saya kupas pada sesi yang lalu. Karena itu saya tidak akan kupas, saya akan kupas bagian yang kedua. Bagian yang ketiga dan bagian yang keempat. Oke, kita akan masuk ke kupasan kita. Yang ketiga, jemaat mulai membentuk kelompok-kelompok kecil. Artinya,
Ketika di dalam gereja mulai ada kelompok-kelompok yang ini cocok dengan ini, yang itu cocok dengan itu. Sehingga setiap kali ibadah mereka selalu berkumpul kelompok ini. Yang itu juga kelompok berkumpul. Jadi tukang becak kumpul dengan tukang becak, tukang gojek kumpul dengan tukang gojek, yang punya mobil kumpul dengan mobil. Nah itu contohnya. Itu menunjukkan bahwa mulai ada benih-benih perpecahan di tengah gereja. Mungkin tidak disadari, tapi itu kenyataan terjadi. Apakah Anda pernah membaca ayat Alkitab yang menegaskan bahwa satu tubuh banyak anggota? Saya yakin kalau Anda orang Kristen yang rajin beribadah atau sering membaca Alkitab, kalimat satu tubuh banyak anggota seringkali Anda sudah dengar atau Anda baca. Karena memang ada di dalam firman Tuhan. Kita lihat 1 Korintus 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Inilah prinsip satu tubuh banyak anggota. Ciri-ciri anggota tubuh yang sehat seharusnya dapat bersatu. Oke, dapat bersatu artinya tidak ada perpecahan. Tangan, kaki, seluruh organ tubuh kita itu dapat bersatu. Misalnya, ketika kaki saya sakit, tangan saya akan bekerja sendiri untuk mengobati kaki saya. Ketika saya mau jalan ke satu tempat, secara otomatis seluruh tubuh saya, kaki saya akan menuntun tubuh saya ke sana. Walaupun yang ingin ke sana itu hanya pikiran saya kepingin ke sana. Karena itu, kalau saya punya pikiran, saya kepingin ke sana, lalu kaki saya berkata, enggak, gue nggak mau pergi. Emang otak kita bisa pergi ke sana? Nggak bisa. Otomatis satu tubuh. Ketika otak kepingin, pikiran kita kepingin ke satu tempat, tapi kaki tidak mau bergerak, kita nggak akan bisa sampai ke sana. Betul? Karena itu nggak ada perpecahan. Berarti tubuh dengan kaki sudah pecah. Nah, atau saya kepingin makan makanan itu. Lalu saya pergi nih, kaki mengantar, pikiran kita kepingin makan makanan ini. Tapi setelah sampai sana, tangan berkata, hari ini gua mogok. Artinya tangan Anda sudah pecah dari tubuh Anda. Enggak mau bekerja untuk tubuh lain. Apakah itu terjadi? Enggak. Itu spontanitas yang namanya satu tubuh. Walaupun anggota tubuh berbeda-beda, tapi bisa bekerja sama. Oke, bisa bersatu. Yang kedua adalah bekerja sama. Karena komandonya itu satu. Otak. Ketika otak perintahkan angkat tangan, tangan diangkat. Ketika otak perintahkan tepuk tangan, Anda akan tepuk tangan. Ketika otak memerintahkan lompat, Anda akan lompat. Betul? Otomatis. Ketika otak memerintahkan lompat sampai tepuk tangan, Anda akan melompat sambil tepuk tangan. Beberapa anggota tubuh bisa bekerja. Betul? Kan unik. Oke, katakanlah kita sambil melompat kita nyanyi haleluya, haleluya. Nah ini kan beberapa anggota tubuh bekerja secara spontan karena otaknya atau komandonya itu hanya ada satu. Selanjutnya saling menolong. Ketika satunya terluka semuanya terasa. Ketika tanganmu terluka, apakah yang merasa sakit itu hanya tanganmu? Bukankah seluruh tubuh itu merasakan sakit? Karena itu satu tubuh terikat secara sempurna. Lalu tidak ada benci sekalipun dilukai. Kadang-kadang kita bisa tanpa sengaja melukai anggota tubuh kita. Misalnya seorang ibu potong sayur. Ketika lagi potong, pisau kena tangannya. Apakah tangan kanan sengaja potong tangan kiri? Tentu tidak. Kalau sengaja berarti Anda sudah sakit jiwa. Betul? Lalu ketika kita makan bakso lah. Waktu bakso lagi panas, Anda kunyah cepat-cepat, lidah Anda tergigit. Atau Anda punya mulut di dalam bagian kena gigit. Kan ujungnya sariawan. Betul? Nah, apakah gigi sengaja menggigit? Tidak. Apakah lidah atau bibir Anda yang kegigit oleh gigi Anda marah, benci? Enggak. Enggak usah minta maaf pun otomatis sudah dimaafkan. Karena satu tubuh. Jika tidak ada ciri-ciri di atas, berarti tubuh itu memang sedang bermasalah. Dua jemaat konflik, nggak mau berdamai. Berarti memang sudah pecah.
dua jemaat tersinggung, lalu bermusuhan, itu berarti sudah terpecah. Karena itu, perpecahan dalam gereja itu sering kali terjadi sadar atau tidak sadar. Jika dalam satu tubuh Tuhan gereja terdapat banyak tangan dan kaki, itu hal yang bagus. Karena tangan simbol bekerja untuk Tuhan, kaki simbol mencari jiwa untuk Tuhan. Artinya gereja cepat ramai. Oke? Kalau banyak tangan dan kaki ya. Tapi kalau di dalam gereja itu, dalam gereja akan banyak konflik dan terjadi perpecahan. Jika yang banyak itu anggota tubuh, Anda tahu anggota tubuh apa? Makin banyak anggota tubuh ini, makin banyak konflik dan perpecahan. Anda tahu apa itu? Mulut dan telinga. Betul? Mulut. Karena perkataan kita melukai orang lain. Maka jaga mulut kita. Atau telinga kita. Kita seringkali panas. Begitu dengar langsung emosi. Kalau kita bisa jaga telinga kita, anggap saja itu sampah yang masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri. Nggak usah ditanggapi. Itu orangnya memang begitu, cerewet. Orangnya mulutnya memang bawel, mulutnya memang bermasalah. Jangan diladeni. Tapi karena kita nggak bisa jaga mulut, nggak bisa jaga telinga, sehingga perpecahan demi perpecahan itu terjadi. Dan yang lebih repotnya adalah sesama anggota tubuh itu membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan persamaan mereka. Dengan kata lain, tangan membentuk kelompok tangan, kaki membentuk kelompok kaki, telinga membentuk kelompok telinga, mulut membentuk kelompok mulut. Bukankah kacau tubuh kita? Bapak Ibu yang saya kasih, mulut membentuk kelompok mulut, maka di kelompok itu pasti rame sekali itu. Gosip, jelekkan orang, memfitnah orang. Itu kelompok mulut itu. Atau telinga membentuk kelompok telinga. Suka dengar sini, dengar sana. Setelah dengar, lalu disampaikan lagi, tambah sedikit bumbu. Ketika mulut dan telinga bekerja untuk kejahatan. Wah, tuh ngeri kan. Dia dengar nih. Dia hanya dengar 50%. Lalu dia sampaikan tidak lengkap. Tambah micin, tambah garam, kecap, akhirnya jadi masalah. Saya satu kali memimpin acara retreat anak-anak muda. Saat itu kita ada semacam permainan bisikan kata. Jadi ada hampir 10 grup dan setiap grup itu ada sekitar 10 orang. Nah, dibariskan. Saya hanya bisikkan satu kata kepada yang paling depan dari grup tersebut. Saya berkata, di hutan banyak hantu. Karena kami kebetulan mengadakan retreat itu memang di alam terbuka, walaupun ada vilanya kita, tapi suasana hutan. Sehingga saya katakan di hutan banyak hantu. Kepada orang pertama, lalu dia harus bisikkan ke orang kedua, ketiga, sampai ke ujung. Nah, siapa yang lebih dulu sampai ke ujung harus angkat tangan mengucapkan apa bisikan saya. Anda tahu? Salah satu kelompok itu setelah sampai di ujung, tapi paling cepat kelompok ini sampai ujung langsung angkat tangan. Tuhan menciptakan banyak hantu. Coba tuh. Di hutan banyak hantu, sampai ke ujung Tuhan menciptakan banyak hantu. Hantu, hutan jadi Tuhan. Kan aneh kan? Nah itu deh, telinga dan mulut. Telinga salah menangkap, mulut salah menyampaikan. Karena itu hati-hati. Mata membentuk kelompok mata. Maka kalau banyak mata akhirnya menjadi mata-mata. Awasi ini, seawasi itu, setelah lu lapor. Dan kadang-kadang pendeta punya banyak mata-mata juga. Nah itu juga nggak bagus Bapak Ibu yang saya kasih. Apakah Anda bisa bayangkan betapa menakutkan jika Anda temukan sosok manusia seluruh tubuhnya hanya ada mulut. Jadi seluruh tubuh mulut semua. Ngeri Kak? Ngeri. Atau hanya ada telinga semuanya. Nggak ada anggota lain. Ngeri nggak? Ngeri. Atau, nah ini. Makhluk semuanya penuh dengan mata. Kalau tengah malam Anda ketemu yang demikian. Di balik pohon. Apa enggak histeris Anda? Apa enggak kabur setengah mati Anda? Oke. Menakutkan betul. Ini makhluk apaan? Kita nggak pernah lihat. Tapi tanpa kita sadari makhluk-makhluk ini kita ciptakan di dalam gereja. Kelompok mata semua. Kelompok telinga semua. Kelompok mulut semua.
Jadi makhluk-makhluk aneh itu kita ciptakan di gereja karena membentuk kelompok-kelompok kecil itu. Karena itu tanpa kita sadari kita ciptakan monster-monster di gereja. Anggota-anggota tubuh jika bersatu atau bersekutu dengan tujuan baik untuk kepentingan dan kemuliaan Tuhan, tentu hal itu baik dan diperkenan Tuhan. Karena Tuhan memang prinsipnya menghendaki ada persekutuan, bersekutu, bersatu. Tapi kalau persekutuan dan persatuan untuk tujuan yang jahat, tujuan yang tidak baik, apalagi tujuan menghimpun kekuatan itu untuk menyingkirkan orang lain, maka itu suatu kejahatan di mata Tuhan. Waktu Yesus disingkirkan, juga ada persekutuan-persekutuan di antara mereka yang tidak menyukai Yesus. Bersekutu, tapi untuk tujuan jahat. Coba kita baca dulu dasar ayat Alkitabnya. Waktu Yesus disingkirkan, para musuh Tuhan bersatu. Itu sudah dinubuatkan. Karena apa? Dalam dunia roh, Raja Daud bisa melihat bagaimana persekutuan-persekutuan jahat itu untuk menyingkirkan Yesus. Mazmur 2 ayat 1, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ini bersatu kan? Ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Mufakat artinya bersatu satu suara. Untuk apa? Menyingkirkan yang diurapi Tuhan. Yang dimaksudkan siapa? Yesus Kristus. Karena ini nubuat tentang Yesus Kristus yang akan disalibkan nantinya. Kita lihat nubuat itu. Kisah Rasul pasal 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel. Sama enggak dengan apa yang dikatakan Raja Daud di Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 2? Bersekutu. Tapi untuk apa? Melawan Yesus, hambamu yang kudus yang kau urapi. Sehingga apa yang dinubuatkan oleh Raja Daud ribuan tahun sebelumnya digenapilah di waktu Yesus menghadapi kenyataan itu. Kita lihat, ini persekutuan. Okay? Tapi persekutuan ini bukan untuk tujuan yang baik. Sehingga persekutuan itu menjadi sebuah kejahatan. Karena itu ketika engkau bersatu, baik. Tapi kalau bersatunya untuk tujuan yang tidak baik, maka itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Jangan engkau lakukan kejahatan berjemaah. Persekutuan untuk tujuan yang negatif bisa disebut sebagai geng-geng. Karena itu kata geng konotasinya itu sangat negatif. Saya coba cari kata geng di dalam dunia medsos dan saya temukan banyak film-film yang judulnya pakai geng, kata geng. Nah, ini kita lihat gangster. Nah, itu kan dua kelompok kan berhadapan gangster ini. Kemudian The Gangster. Beda lagi. Lalu Gangster Squad. Nah, beda lagi nih filmnya. Jadi semuanya menggunakan istilah geng. Kemudian Gangsterland. Wah, lebih ngerikan lagi. Satu pulau penuh dengan gangster kali ya. The Gangster, The Cop, The Devil. Wah, mengerikan lagi. Ada gangster, ada polisi, ada setan ya. Mengerikan. Karena itu, setiap film yang bertemakan gangster itu adalah film yang bertajuk kekerasan, pembunuhan, kesadisan, dan lain sebagainya. Lalu, American Gangster. Lebih luar biasa lagi. Pemainnya dari tokoh-tokoh terkenal tuh. Karena itu, jika di gereja itu banyak gangster-gangster, mendingan jadi buat film saja. Gangster rohani. Atau gangster gereja gangster, gitu saja. Karena itu hati-hati membentuk kelompok kecil, jangan sampai akhirnya untuk tujuan yang tidak baik. Karena adanya perpecahan di gereja Korintus, istilah geng juga muncul.
Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin tidak ada kata geng atau gangster di Alkitab. Tapi makna geng atau gangster itu ada di Alkitab. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 1 Korintus 1 ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Inilah yang disebut gangster-gangster yang terselubung. Golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Kristus. Jadi di gereja Korintus ternyata terjadi menjadi 4 kelompok. 4 geng. Karena masing-masing punya figur pemimpin. Ada yang membanggakan atau figurnya Paulus. Ada yang Kefas. Kefas itu adalah Petrus. Ada yang Apolos. Jadi 3 tokoh di gereja awal ini sangat difavoritkan. Apolos itu jago dalam membahas Alkitab. Maka muncullah istilah apologetika. Sedangkan Paulus dengan Petrus, ini 2 rasul besar yang sama-sama dipakai Tuhan melakukan tanda heran mujizat luar biasa. Petrus bayangannya bisa menyembuhkan penyakit orang. Hanya bayangan. Sedangkan Paulus, sapu tangan baju yang pernah dipakai bisa menyembuhkan orang, bisa usir setan. Punya kuasa unik. Lalu ada satu geng atau satu kelompok yang mungkin merasa super power. Kami dari golongan Yesus. Nah sekarang golongan mana yang lebih besar? Oke, nah kita lihat lebih jauh geng-geng ini. Geng Paulus, geng Apolos, geng Petrus, dan juga geng Kristus. Tidak ada kata geng, tetapi di sini bermakna geng karena sudah membentuk kelompok-kelompok kecil. Artinya gereja Korintus sudah terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Karena itulah saya pakai istilah gangster. Karena memang tidak berkenan kepada Tuhan. Oke? Karena itu Rasul Paulus tegur mereka dengan sangat keras. Di ayat 13, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Rasul Paulus menjadikan diri contoh. Emangnya ada yang, emang aku pernah disalibkan untuk kalian? Kenapa sih kalian memfavoritkan aku? Akunya pelayan. Jadi Paulus itu nggak suka. Walaupun ada yang memfavoritkan, menjadikan Paulus sebagai figur mereka, Paulus tidak suka. Karena itu menunjukkan sudah terjadi perpecahan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sangatlah tidak elok jika di dalam tubuh Tuhan atau di gereja muncul istilah seperti itu. Hal ini terkesan jemaat Tuhan itu masih hidup secara manusiawi, secara duniawi. Sehingga membuat tubuh Tuhan terpecah-pecah. Bapak Ibu yang saya kasih, tubuh Tuhan dibuat pecah-pecah. Pada tubuh Tuhan itu satu kesatuan. Jika geng itu dikuasai roh pemecah, maka dia akan berusaha menyingkirkan orang tertentu. Maka saya katakan, jangan sampai di gereja itu ada geng-geng kecil. Karena kalau geng-geng ini bersatu, dia akan berusaha menyingkirkan orang lain. Mungkin kalau dia singkirkan orang tertentu, dia tidak punya kekuatan. Maka supaya dapat kekuatan, dia akan menghimpun. Supaya punya geng, lalu dengan kekuatan dia akan singkirkan orang. Ini hati-hati. Bukan hanya jemaat yang bisa disingkirkan, sesama pengurus pun bisa disingkirkan kalau geng-geng ini. Bukan hanya sesama pengurus, pendeta pun bisa disingkirkan kalau geng-geng ini besar. Sehingga pendeta tak berdaya. Mengerikan, sangat berbahaya ketika geng-geng ini dikuasai oleh roh-roh pemecah itu. 1 Korintus 12 ayat 20-21. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ketika kepala berkata pada kaki, aku nggak butuh engkau, aku bisa jalan sendiri. Anda tahu kepala melayang sendiri. Kalau di Kalimantan itu ada setan namanya kuyang. Pernah tahu? Hanya kepala sama usus teruburai, lalu terbang tuh kata mencari bayi yang baru lahir untuk dihisap darahnya. Karena itu
Kalau kaki tidak membutuhkan, kepala tidak membutuhkan kaki lagi, berarti setan sudah bekerja. Roh pemecah sudah terjadi. Kepala sama kaki sudah terpecah. Karena itu, jangan sampai di gereja kita berkata, gua nggak butuh dia. Tanpa dia pun kami masih bisa melayani. Katakanlah pemain musik. Anda nggak suka sama pemusik ini. Nggak usah pakai musik. Kita tepuk tangan juga bisa nyanyi. Emangnya hanya perlu pakai musik baru doa kita didengar Tuhan. Pujian kita didengar Tuhan. Artinya Anda sudah mulai berusaha menyingkirkan orang-orang tertentu. Jangan lakukan itu. Karena hal tersebut tidak diperkenan oleh Tuhan. Bersekutu atau bersatu adalah hal yang baik menurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan memang menghendaki kita bersekutu, bersatu erat. Namun, jika persekutuan atau persatuan ini bukan digerakkan oleh Roh Tuhan, bukan digerakkan oleh Roh Kudus, melainkan dari niat yang tidak baik, ini adalah dosa besar. Oke, dosa besar. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 30 ayat 1 tentang persekutuan dalam kejahatan. Persekutuan yang mendatangkan dosa besar. Yesaya 31. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Dosa bertambah-tambah artinya dosa berkali-kali lipat, berarti menjadi dosa yang besar. Perhatikan 3 kata penting pada ayat ini. 3 kata penting. Kata pertama, suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Artinya orang bisa bersekutu, tapi bukan gerakan roh Tuhan. Bukan gerakan Roh Kudus. Kemudian anak-anak berontak. Jadi mereka bersekutu dengan tujuan melakukan pemberontakan. Berarti mereka tidak puas. Kelompok-kelompok yang tidak puas ini lalu membentuk sebuah persekutuan untuk melakukan pemberontakan. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Artinya, bersekutu itu baik. Tapi jika bersatu atau bersekutu dengan tujuan tidak baik, maka itu menjadi dosa yang sangat besar. Perhatikan, bukan oleh dorongan rohku. Jika persekutuan ini bukan dari Roh Kudus, berarti ada roh lain yang bekerja. Pasti dari roh jahat. Ya, dari roh jahat. Nah, inilah yang disebut sebagai roh-roh pemecah. Karena itu, jika jemaat gereja itu bersekutu bukan berarti dari Tuhan. Kalau tujuannya negatif ya. Tapi kalau bersekutu untuk tujuan positif, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bagus. Dan itu disenangi Tuhan. Tapi kalau sudah tujuan negatif, itu dosa besar. Jadi dosa besar. Ketika engkau berselisih dengan seorang jemaat, selesaikanlah itu secara jantan, secara gentleman, dengan 4 mata. Udah kita selesaikan. Nggak usah libatkan banyak orang. Oke? Maka firman Tuhan juga sama. Ketika ada jemaat bermasalah, selesaikan dengan 4 mata. Jika dengan 4 mata tidak bisa, panggil beberapa orang sebagai saksi. Jika beberapa orang tidak bisa, baru diumumkan kepada jemaat. Karena itu harus ada solusi. Bapak Ibu saya kasih. Tapi sayang sekali. Kalau ada jemaat yang konflik, pengurus yang konflik, saya panggil. Kadang-kadang nggak mau datang. Nggak tahu kenapa. Lebih memilih keluar dari gereja daripada datang untuk selesaikan masalah. Padahal di sini ada kebenaran. Sayang sekali. Sudah dibaptis di gereja, sudah terima kebenaran di gereja, tapi karena konflik keluar dari gereja, padahal masalahnya kan bisa diselesaikan. Hanya ada 1 kata menyelesaikan masalah, kasih dan pengampunan. Bukankah itu ajaran utama dari ajaran Alkitab? Lalu kita lihat Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya, perpecahan tidak terjadi, tapi kita bisa merangkul kembali.
Karena itu ketika ada bibit perpecahan, cepat selesaikan. Richard Carlson dalam bukunya Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, dia menulis kalimat yang sangat terkenal di dalam bukunya tersebut. Masalah besar harus dibuat jadi kecil. Oke? Dari besar harus dibuat kecil. Supaya terisolasi masalah ini. Nah, kemudian masalah yang kecil harus dihilangkan. Artinya, setiap konflik, setiap masalah kesalahpahaman, setiap perpecahan harus diselesaikan. Nah, di gereja ada nggak keinginan hati rekonsiliasi? Membereskan masalah, menyatukan perbedaan. Bapak Ibu yang saya kasihi. Lalu kita lihat ini. Jangan engkau mengajak anggota geng yang bersamamu untuk menyerang demi menjatuhkan orang itu. Itu adalah dosa besar. Tadi kan saya sudah jelaskan Yesaya 31. Bersekutu demi kejahatan itu adalah dosa besar. Dosa yang bertambah-tambah. Itu namanya bersekutu dalam kejahatan, itu namanya adalah 2 kali dosa. Ya, 2 kali dosa. Kenapa saya katakan 2 kali dosa? Engkau konflik dengan orang lain. Engkau berusaha menyingkirkan orang lain. Itu sudah dosa. Okay? Lalu engkau mengajak orang untuk menjatuhkan, menyerang orang yang tidak suka. Itu tambah dosa. Artinya engkau mempengaruhi orang lain supaya berbuat kejahatan. Supaya berbuat dosa. Bukankah jadi 2 kali dosa? Hati-hati Bapak Ibu. Karena Anda tidak berani melawan dia. Anda tidak berani sendiri menghadapi dia. Lalu Anda ajak orang lain. Supaya mendukung engkau untuk menyerang orang itu. Itu 2 kali dosa. Hati-hati. 2 kali dosa. Hidup ini kita harus mengurangi dosa. Ini malah tambah dosa. Gimana ini? Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bapak Ibu kita lihat. Hanya dengan mulut kita berkata jahil harus masuk neraka loh. Bapak Ibu gimana nih? Marah terhadap saudaramu. Kafir sudah harus dihadapkan ke mahkamah agama. Artinya mulut kita bisa mendatangkan dosa kepada kita. Si biru juga tubuh Tuhan. Okay? Tapi sayang sekali si biru dihakimi. Awalnya si biru dihakimi sendiri. Tapi si biru ini tetap kuat. Berusaha Anda jatuhkan, tidak bisa. Lalu Anda ajak rame-rame. Sekelompok orang untuk menjatuhkan si biru. Menyingkirkan si biru adalah Anda sudah melukai tubuh Tuhan. Karena tubuh Tuhan itu seharusnya bersatu. Tidak boleh kita singkirkan salah satunya. Kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Kisah Rasul 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang dilakukan Saulus? Menganiaya umat Kristen. Ditangkap, disiksa, dimasukkan ke dalam penjara. Jika kasusnya berat dibunuh. Jadi Saulus banyak melakukan pembunuhan-pembunuhan atas nama agama. Artinya Paulus atau Saulus itu melakukan kejahatan atas nama Tuhan. Okay? Karena dia merasa dia disertai Tuhan. Dia merasa dia didukung Tuhan. Maka yang disingkirkan itu dia anggap bukan dari Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak berkenan. Ketika dia satu kali dalam perjalanan ke Damsyik dengan membawa surat kuasa dari mahkamah agama supaya dia bebas melakukan penganiayaan kepada orang-orang di Damsyik. Di tengah perjalanan itulah Tuhan Yesus menampakkan diri lalu berkata kepada dia. Kisah Rasul 9 ayat yang keempat.
Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Karena itu Bapak Ibu, kalau engkau mau menyerang seorang jemaat, mau menyingkirkan seorang jemaat, mau menjatuhkan seorang jemaat, dengan alasan, you benar, jemaat itu salah. Hati-hati, jangan sampai seperti Saulus. Saulus merasa dia dipakai Tuhan. Saulus itu bukan ateis loh. Saulus itu pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Jadi dia merasa membela Tuhan, membela kebenaran. Mungkin Anda juga merasa Anda membela Tuhan, membela kebenaran. Sehingga orang yang kau singkirkan menurut Anda itu orang yang memang layak untuk disingkirkan. Hati-hati, kita nggak tahu. Kita lihat. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perhatikan, menganiaya aku. Padahal yang dianiaya Saulus itu bukan Tuhan Yesus secara langsung. Yang dianiaya itu jemaat. Betul? Kisah Rasul 8 ayat 3. Jemaat. Masuk ke rel satu rumah demi satu rumah. Tapi Tuhan berkata, engkau menganiaya aku. Maka ketika Tuhan berkata, kenapa engkau aniaya aku Saulus? Saulus bertanya, siapa engkau? Aku nggak pernah buat jahat kepada engkau. Dan Yesus tegaskan lagi, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Berarti menganiaya seorang jemaat engkau sudah menganiaya Tuhan. Melukai seorang jemaat engkau sudah melukai Tuhan. Apalagi kalau yang Anda serang itu hamba Tuhan. Wah, itu lebih ngeri itu. Ya, lebih ngeri. Maka hati-hati. Jika jemaat saja Tuhan proteksi begitu, apalagi hamba Tuhan. Lebih diproteksi Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan berdosa, biar Tuhan yang hukum. Kita nggak usah menghukum. Jangan mewakili Tuhan menghukum seseorang. Apakah Saulus itu benar mewakili Tuhan? Enggak. Justru dibenci Tuhan. Karena itu hati-hati. Jangan sampai kita melukai tubuh Tuhan tanpa kita sadari. Memang kebenaran ini pahit, tapi saya harus sampaikan kepada Anda. Jangan sampai engkau melukai tubuh Tuhan tanpa sengaja karena engkau melukai seorang jemaat. Melukai seorang pengurus gereja. Melukai seorang hamba Tuhan. Karena itu hati-hati. Yang keempat. Munculnya provokator dengan bahasa provokasi. Seperti apa sih bahasa provokasi? Kita analisa. Dalam setiap konflik yang melibatkan sekelompok orang atau banyak orang, pasti ada yang namanya provokator. Kalau proklamator bagus, tapi provokator negatif. Provokator itu orang yang biasa pintar berbicara dan mempengaruhi orang. Dia memiliki kemampuan mencuci otak orang lain. Akibatnya, orang yang berhasil dipengaruhi ini itu akan menjadi kelompok geng mereka. Maka kadang-kala, kalau ada seorang provokator, lalu dia membentuk geng, nah cepat tuh, dia rekrut orang, satu demi satu ke pihak dia. Maka di gereja, jika ada geng-geng, lalu di dalam geng-geng itu ada provokator. Wah, ngeri sekali. Dan gereja itu bisa dihancurkan oleh orang tersebut. Karena kekuatan mempengaruhi orang lain. Karena itu bagi jemaat yang ingin hidup benar di mata Tuhan, jangan mau dipengaruhi oleh siapapun. Setiap kalimat provokasi yang dari mulut provokator akan Anda telan mentah-mentah. Apalagi sang provokator itu menyerang orang yang kebetulan orang yang diserang mengajak Anda serang itu adalah orang yang tidak Anda sukai. Sehingga apapun yang diucapkan oleh sang provokator, engkau telan mentah-mentah. Oh, benar kan? Itu memang orang jahat yang layak kita singkirkan. Nah, itu dia. Karena itu hati-hati. Jangan sampai kita menjadi provokator. Saya tidak menuduh. Anda bisa menilai sendiri. Karena itu, kalau Anda merasa marah karena khotbah saya, jangan-jangan itu orang Anda. Karena itu, saya bersifat netral tanpa menyebut nama. Hanya Tuhan yang tahu. Apakah bahasa provokatif itu? Bahasa provokatif adalah gaya bicara, tulisan, atau tindakan yang sengaja dirancang untuk memicu reaksi emosional yang kuat. Jadi bahasa provokatif bisa berupa tulisan,
bisa berupa tindakan, bisa berupa lisan. Misalnya dia menimbulkan kemarahan atau kekesalan dengan tujuan menghasut, merangsang, atau bahkan menimbulkan konflik pada orang lain. Inilah bahasa provokatif itu. Kata ini berasal dari kata kerja memprovokasi, yang berarti memancing atau merangsang seseorang untuk bertindak melakukan hal yang bersifat destruktif. Destruktif, menghancurkan, merusak. Berarti bahasa provokatif adalah bukan berarti bahasa itu berbentuk perkataan, enggak. Bahasa provokatif bisa perkataan, bisa berupa tulisan, bisa berupa tindakan-tindakan. Engkau sedang menghimpun, memancing orang untuk bersatu dengan Anda, menimbulkan kerusakan-kerusakan. Seperti apa ciri-ciri bahasa provokatif? Emosional dan manipulatif. Emosional dan manipulatif artinya bahasa ini sengaja menggunakan kata-kata yang kuat untuk memanipulasi emosi, bukan untuk menyampaikan informasi aktual secara rasional. Saya ambil contoh nih, supaya Anda tidak marah, saya ambil contoh diri saya saja. Bahasa emosional dan manipulatif. Contoh ya, katakanlah ini sang provokator, Pak Nathan, you tahu nggak sih, si Anu, si XXX selama ini telah menjelekkan nama Pak Nathan loh. Dia ngomong Pak Nathan ini orangnya tamak, suka minta-minta duit kepada jemaat. Ini contoh ya, contoh. Karena saya nggak pernah lakukan itu. Saya hanya memberikan contoh. Ya. Nah setelah saya mendengar kalimat itu, nah tinggal reaksi saya. Emosi apa enggak saya? Kalau saya jadi emosi, berarti sang provokator berhasil mempengaruhi saya. Menghasut dan memancing. Menghasut dan memancing. Tujuannya memang membangkitkan kemarahan atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu. Terutama target yang tidak disukai oleh pendengar. Nah kebetulan nih, ada yang saya nggak begitu respect. Baik jemaat, baik pengurus, oke? Ini contoh ya, tapi kalau saya seluruh jemaat, seluruh pengurus, saya berusaha untuk respect karena sebagai seorang gembala. Walaupun memang ada domba yang nakal yang membuat kesal. Ya. Nah setelah saya dengar reaksi Nathan itu bagaimana? Kalau saya berkata, sialan itu orang, nggak tahu diri. Saya sudah melayani sepenuh hati siang malam. Bayangkan. Dia memfitnah saya, tamak minta-minta duit kepada jemaat. Maaf kata ya, khotbah tentang persepuluhan saja saya nggak berani, apalagi minta duit sama jemaat secara pribadi. Padahal khotbah perpuluhan itu kan netral. Dan Bapak Ibu perlu tahu, saya melayani dengan setulus hati. Setulus hati. Saya merintis gereja dari nol sampai sekarang sekitar 300 jemaat. Dan perintisan baptisan pertama tahun 2012. Artinya belasan tahun gereja ini berdiri. Dari tanpa jemaat sampai ratusan jemaat. Nah belum pernah satu kali pun di atas mimbar saya khotbah tentang perpuluhan. Karena itu jika ada jemaat mengatakan Pak Nathan suka minta-minta duit. Nah itu kan nggak benar. Oke, ini hanya contoh saja. Kemudian mengandung tuduhan atau generalisasi. Seringkali melibatkan tuduhan yang tidak berdasar atau menyamaratakan seluruh kelompok. Yang memicu kemarahan sering menggunakan kata semuanya. Semuanya. Memang ada yang melaporkan ke saya seperti itu. Contoh, kalimat selanjutnya. Gara-gara orang itu, nama Pak Nathan rusak. Akhirnya semua jemaat. Akhirnya semua jemaat tahu bahwa Pak Nathan sering dekati orang kaya. Semua jemaat akhirnya tahu Pak Nathan suka dekati orang kaya. Padahal nggak gitu. Jemaat kaya dan miskin saya perlakukan dengan netral. Bukan berarti orang kaya saya dekati. Coba nih yang dengarkan khotbah saya. Anda jemaat cukup kaya di gereja GCC. Apakah saya dekati Anda? Menyanjung Anda?
mengangkat-ngangkat Anda. Enggak. Telepon pun saya jarang. Ya. Saya perlakukan Anda sebagai jemaat biasa. Karena apa? Saya mengasihi orang kaya, orang miskin. Semua itu jemaat gereja GCC. Tanpa membedakan engkau kaya dan miskin. Karena engkau adalah tubuh Tuhan. Memang tubuh Tuhan ada yang mulia, ada yang kurang mulia. Betul? Karena itu. Inilah contoh bahasa provokatif itu. Kata semua. Pak Nathan, semua orang sudah tahu loh. Emang semua orang tahu. Sama juga. Pak Nathan, semua orang tuh nggak suka sama dia, maka dia itu layak disingkirkan. Semua orang tidak suka. Emangnya pernah lakukan angket di gereja bahwa seluruh jemaat nggak suka sama orang ini? Kalau seluruh jemaat tidak suka orang ini, oke, kita memang layak memecat atau mencabut status keanggotaan jemaat dari gereja itu. Cuman kan tidak elok kita adakan angket kepada jemaat. Apakah Anda tidak suka sama jemaat ini? Nah, kalau dari 300 jemaat ternyata hanya belasan orang yang tidak suka, berarti Anda kan sudah menggunakan bahasa mengandung tuduhan atau generalisasi. Itulah namanya bahasa provokatif. Tanpa kita sadari, kita suka menggunakan bahasa provokatif. Kemudian bernada konfrontatif. Pilihan kata yang digunakan itu bersifat menantang, memaksa audiens untuk berada di pihak provokator atau ke pihak tertentu. Dan orang itu berusaha menciptakan polarisasi. Polarisasi adalah kelompok perlawanan. Dia jadi berusaha menciptakan geng-geng untuk menghadapi. Oke, contoh kalimat selanjutnya. Pak Nathan, jemaat seperti itu dipecat saja jadi jemaat gereja GCC. Untuk apa dia tetap di gereja, dibiarkan tetap berada di gereja GCC, daripada nama Pak Nathan menjadi rusak sehingga orang takut ke gereja. Udah pecat aja Pak Nathan. Kalau sudah dipecat, gereja pasti aman deh. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah bahasa konfrontatif. Jadi Pak Nathan diajak pro ke dia untuk menghancurkan orang yang tidak disukai. Kemudian menyebarkan informasi yang membingungkan. Menggunakan bahasa provokatif untuk menyebarkan berita bohong atau menyesatkan. Seringkali dengan tujuan mengadu domba untuk membangkitkan kebencian. Contoh kalimatnya. Kata orang itu, Pak Nathan sering mencetak dan membagikan kartu nama yang di dalamnya terdapat nomor rekening Pak Nathan. Nah, emang pernah? Enggak kan? Tapi dia menciptakan seakan-akan orang itu memang menjelekkan saya. Sehingga saya terpancing emosi. Sialan benar itu orang. Kapan gue mencetak kartu nama? Siapa jadi saksinya? Betul? Tapi kalau saya menanggapi, itu fitnah. Ya sudah. Mungkin saya panggil, lu benar gak sih? Ya udah di-clearkan kan selesai. Bapak Ibu saya kasih bahasa provokatif. Contoh kasus bahasa provokatif di dalam Alkitab. Dan dampaknya itu seperti apa? 1 Raja-Raja 12 ayat 9. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Ini bercerita tentang Raja Salomo yang sudah meninggal. Lalu anaknya, Rehabeam menggantikan posisi dia. Nah, rakyat yang tidak puas di zaman Raja Salomo merasa tertekan, datanglah kepada anaknya Salomo menyampaikan keluhan itu. Tapi Salomo tetapi Yerobeam setelah mendapatkan informasi ini, lalu dia tanya kepada tua-tua. Nah, tua-tua ini sudah memberikan nasihat, tapi dia nggak mau terima. Akhirnya mencari nasihat dari anak-anak muda yang sebaya dengan dia. Geng-geng teman-teman raja. Ayat 10. Lalu orang-orang muda itu yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Tetapi engkau ini berikanlah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Nah, inilah contoh bahasa provokatif ini. Memprovokasi. Dan mengerikan loh hasilnya. Oke?
Jadi teman-teman raja itu memberikan nasihat. Hei, lu tahu nggak? Kelingking ayahku Salomo lebih kecil. Kelingkingku ini lebih besar dari pinggang ayahku. Artinya saya lebih berkuasa dari ayah saya. Saya akan buat peraturan yang lebih berat. Ayat 11, maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi Raja Salomo mencambuk mereka, tapi anaknya akan tambahkan cambuk yang berduri besi. Begitu cambuk ditarik, lebih mengerikan. Artinya akan menambahkan lebih berat lagi peraturannya. Hasilnya apa? Kita lihat hasilnya. Dampaknya. Gara-gara bahasa provokatif yang disampaikan oleh anak-anak muda untuk disampaikan oleh Raja Rehabeam bin Salomo, akhirnya bangsa Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Kasihan kan? Bayangkan kerajaan Israel sampai terpecah. Kerajaan utama ada 10 suku dan rakyat dari 10 suku ini mengangkat seorang yang bukan dari keturunan Raja Daud menjadi raja, yaitu Yerobeam. Nah, sisa 2 suku yang disebut kerajaan selatan. Hanya tinggal 2 suku yang masih setia kepada Rehabeam bin Salomo, yaitu suku Yehuda dan Benjamin. Kita lihat dampak dari bahasa provokatif, pecah. Kerajaannya bisa pecah loh. Apalagi gereja. Gereja itu kecil. Bahasa provokatif itu bergaung terlalu kencang. Bisa membuat perpecahan. Betapa berbahayanya jika di gereja terdapat provokator yang dengan bahasa provokatif bisa memunculkan kelompok-kelompok geng-geng yang bisa memecah gereja Tuhan. Jadi hati-hati bahasa provokatif. Karena itu waspadailah lidah. Jangan gara-gara perkataanmu engkau masuk neraka. Matius 12 ayat 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Kata sia-sia artinya ngerumpi, yang tidak menjatuhkan orang, yang tidak melukai orang lain, dipertanggungjawabkan waktu penghakiman. Apalagi dengan kalimat provokatif engkau menghasut. Kalimat engkau mempengaruhi orang untuk bersama dengan engkau melakukan kejahatan, menyingkirkan orang lain. Penghakiman itu lebih berat. Karena itu jangan sampai engkau masuk neraka gara-gara lidah. Mendingan engkau potong lidahmu, biar engkau seluruh tubuh masuk ke sorga tanpa lidah. Karena Tuhan Yesus pernah katakan di Markus pasal yang ke-9, jika matamu menyesatkan, cungkil. Jika tanganmu menyesatkan, potong. Jika kakimu menyesatkan, potong. Daripada gara-gara matamu engkau tidak masuk neraka, enggak masuk surga. Ya biarkan matamu engkau masuk neraka, tapi tubuhmu masuk ke surga. Karena itu potong lidah. Hati-hati, Bapak Ibu yang saya kasih, jangan sampai lidah ini membuat engkau tidak masuk ke surga. Karena itu hati-hati dengan bahasa provokasi. Tuhan Yesus berkati, semoga kebenaran hari ini menjadi pegangan bagi kita untuk menjaga keutuhan. Berdamailah, mengalahlah, ampunilah, kasihilah. Dengan demikian, gereja akan utuh kembali. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan topik hari ini tentang dunia roh. Di sesi yang ketiga, mengungkapkan ciri-ciri pekerjaan roh pemecah di dalam gereja, di dalam sebuah komunitas, rumah tangga, masyarakat, ataupun di tempat pekerjaan. Roh-roh pemecah ini bergelirya dimanapun manusia berada.
Ketika ada orang yang dikuasainya, maka dia akan menimbulkan perpecahan dimanapun orang yang dikuasai oleh roh pemecah itu berada. Karena itu Tuhan, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat GCC dimanapun mereka berada, singkirkan roh pemecah itu di tengah-tengah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh pemecah ditarik keluar, diikat sehingga tidak bekerja lagi. Sehingga jemaat ini tidak diperalat oleh roh pemecah, mendatangkan pemecahan di dalam gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan juga mengikat orang ini supaya tidak melakukan provokasi-provokasi, menimbulkan perpecahan-perpecahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu minggu depan.